Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ria Mariati. Saat ini saya mengajar di SDN 2 Riam Durian, Kecamatan Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam video pembelajaran pada mata kuliah perspektif pembelajaran di SD atau PDKK 4104, saya sangat senang dapat berbagi ilmu dan keterampilan kepada teman-teman. Sebagai seorang pendidik, tentu kita ingin menjadi lebih profesional, sehingga kita harus meningkatkan kompetensi dan keterampilan kita, terutama agar kita bisa mengembangkan bahan ajar yang terdapat di sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah kita. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar di SD sebagaimana yang terdapat pada modul 9.24 sampai dengan 9.25 akan saya paparkan sebagai berikut. Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan guru apabila akan mengembangkan bahan ajar. Langkah yang pertama, menelaah strategi pembelajaran yang akan dilakukan untuk mencapai setiap kompetensi yang telah ditetapkan. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan telaah melalui perpustakaan yang terdapat di sekolah maupun mengakses informasi dari internet atau Google Scholar. Langkah yang kedua, melakukan survei berbagai literatur dan ahli bidang ilmu untuk mengetahui bahan ajar yang sudah tersedia. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui survei yang ada di internet maupun buku-buku yang ada di sekolah. Kemudian melalui ahli bidang ilmu, yaitu dengan melakukan survei melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, bekerja sama dengan pihak kepolisian, dengan ahli bidang pendidikan, atau melakukan berbagai macam pembelajaran dan pelatihan-pelatihan baik yang terdapat di dalam kerjasama antar guru maupun dari ahli kesehatan. Langkah yang ketiga, mempertimbangkan apakah akan mengadopsi atau mengadaptasi bahan ajar yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini semangat semua ya. Pembelajaran kita teruskan dulu. Kita bersama ya. Tabur satu, tabur dua, tabur tiga, tabur dua tambah tiga. Masih ada yang salah. Kalau tabur dua ditambah tiga berapa? Tabur dua ditambah tiga. Satu, dua, tiga, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima.
menentukan apakah materi baru perlu dirancang. Apabila perlu, lanjutkan dengan langkah 5. Apabila tidak, mulai mengorganisasikan dan mengadaptasi bahan ajar yang tersedia dengan menggunakan strategi pembelajaran sebagai panduan. Langkah yang kelima, menelaah hasil analisis tentang siswa dan masing-masing proses pembelajaran. Mempertimbangkan peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran dan menentukan tingkat partisipasi siswa. Apakah siswa ingin belajar secara individu atau dalam kelompok? Langkah yang keenam, menelaah hasil analisis konteks belajar dan asumsi tentang sumber belajar yang tersedia untuk mengembangkan bahan ajar. Dalam langkah ini, dipertimbangkan kembali sistem penyampaian dan media yang dipilih untuk menyajikan materi pembelajaran, memonitor latihan atau tugas dan balikan, melakukan evaluasi, serta meningkatkan ingatan siswa serta transfer. Langkah yang ketujuh, merancang dan menulis materi bahan ajar berdasarkan strategi pembelajaran dalam bentuk draft. Berdasarkan draft ini, pengembang akan dapat mengecek urutan penyajian, alur penyajian ide, ketepatan ilustrasi. Pengembang akan dapat mengecek kelengkapan materi, penggunaan bahasa, dan sebagainya. Pengembang hendaknya membuat draft kasar bahan ajar selengkap mungkin untuk masing-masing kegiatan pembelajaran. Langkah yang ke-8, menelaah setiap pertemuan pembelajaran untuk melihat kejelasan dan alur penyajian ide dari bahan ajar yang telah dikembangkan. Langkah yang ke-9, membuat lembar kerja siswa jika diperlukan. Hal ini tentunya pengembang dapat merencanakan melalui kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam bentuk RKH atau RPP, sehingga pendidik dapat mengevaluasi apakah bahan-bahan ajar yang telah digunakan, baik itu media atau metode pembelajarannya, sesuai dengan karakteristik anak didik, dan apakah bahan-bahan tersebut mudah didapatkan di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian langkah yang ke-10, melakukan evaluasi bahan ajar yang sudah dikembangkan. Dan langkah yang terakhir adalah memperbaiki bahan ajar sesuai dengan hasil evaluasi. Bisa, pasti bisa.
Demikian 11 langkah yang perlu dilakukan guru apabila ingin mengembangkan bahan ajar di sekolah. Terima kasih.